Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Sebelum saya mulai pembahasan yang akan saya bahas, mungkin pertama-tama puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, nikmat, hidayah serta inayahnya sehingga saya dalam keadaan sehat dan dapat menjelaskan apa yang akan saya jelaskan. Mungkin yang kedua, sholawat salam tetap tercurah bahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari jalan yang gelap gulita menuju jalan yang terang benderang, yakni dinul Islam wal iman. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya di sini akan menjelaskan terkait laporan penelitian mata kuliah tasawuf dan tradisi pesantren ini, yakni tentang kajian kitab tasawuf di pesantren Sabilul Muttaqin Pungging Mojokerto. Yang pertama, saya akan membahas terkait pendahuluan, yang mana pesantren itu merupakan lembaga yang menyelenggarakan pendidikan baik formal maupun non formal, terutama pembagian dalam pesantren yang mana ada 3, pesantren tradisional, modern, dan semi modern. Mana di sini saya di Pondok Sabilul Muttaqin, di mana pondok ini pondok modern. Yang mana pesantren ini hadir di masyarakat itu tidak hanya sebagai institusi pendidikan, tetapi juga sebagai pusat pengajaran agama dan keagamaan sosial. Kemudian pondok pesantren itu merupakan salah satu lembaga pendidikan yang digunakan sebagai alat untuk mengubah dan meningkatkan pengetahuan serta menghasilkan murid yang berakhlakul karimah. Salah satu ciri khas yang terdapat dalam pesantren yang menurut saya menarik itu yakni adanya salah satu elemen dasar dalam pesantren, yakni kajian kitab kuning, yang mana itu membedakannya dari institusi pendidikan yang lainnya, di mana pembelajaran dalam pesantren itu sangat identik dengan kitab-kitab kuning klasik dan beberapa sistem yang terdapat dalam pembelajaran di pesantren. Kemudian untuk pesantren itu telah menjadi pusat gerakan pengembangan Islam yang luas dan pelestarian nilai-nilai budaya keislaman. Pesantren masih dapat mengembangkan seni tradisi kontemporer sebagai cara untuk menanamkan nilai dalam masyarakat pesantren. Adapun Yayasan Pendidikan Pesantren Sabilul Muttaqin Pungging Mojokerto ini itu menerapkan beberapa konsep untuk menginternalisasi nilai-nilai sufistik melalui penerapan berbagai bentuk nilai seperti doktrin dan ajaran, budaya, sastra, serta musik. Salah satu dari internalisasi nilai sufistik itu dengan mengkaji kitab-kitab tasawuf di pesantren dengan tujuan untuk mengembangkan moral dan spiritualitas santri, yang mana hal ini itu menjadi pondasi dalam konstruksi kepribadian santri yang akan menjadikan mereka secara mandiri membiasakan diri agar menjadi manusia yang mencapai tahapan tertinggi. Adapun tujuan yang telah disebut di sini adalah untuk mengetahui kitab-kitab apa saja yang akan dikaji dalam pesantren, khususnya kitab yang mengkaji tentang keilmuan tasawuf. Kemudian tujuan yang kedua itu untuk mengetahui bagaimana sih sistem pembelajaran kitab yang terdapat dalam pesantren Sabilul Muttaqin. Kemudian untuk metode yang digunakan itu metode
kualitatif. Yang mana metode kualitatif ini dengan pengumpulan data berupa observasi dan wawancara. Data pendukung untuk pengumpulan data berupa melihat arsip, jurnal ilmiah, gambar, atau foto terkait dengan penelitian. Kemudian adapun hasil dan pembahasan di sini ada dua macam, yakni yang pertama itu sistem dalam pesantren. Maksud dari ini adalah sistem pembelajaran dalam pesantren. Dalam pesantren itu dalam pesantren itu terdapat dalam pesantren Sabilul Mutakin itu terdapat sistem bandongan. Yang mana sistem bandongan di sini merupakan metode bandongan, metode mempelajari di mana guru itu menjelaskan mengenai suatu materi dan peserta didik atau murid santri itu memperhatikan, menyimak dan mencatat penjelasan yang diberikan oleh guru. Jadi dalam pengamatan dan beberapa wawancara yang saya lakukan itu ketika melakukan observasi peneliti, saya sendiri menemukan berbagai informasi terkait dalam observasi ini. Saya menemukan bahwa pesantren itu terdapat pembelajaran kitabnya menggunakan metode bandongan, yang mana metode ini itu seringkali disebut dengan sistem waton. Metode ini itu diterapkan di pondok pesantren Sabilul Mutakin ini. Metode ini diterapkan pada hari Minggu pagi, kemudian ada yang siang, dengan yang hari Minggu pagi itu mengkaji kitab Jawahirul Bukhari. Kemudian yang siang itu terdapat juga pengajian secara dengan metode bandongan ini, dan dilakukan pada sore hari pukul setelah asyar hingga jam 4:30. Dalam metode ini itu terdapat 500-500 santri yang mendengarkan dengan seksama kiai atau guru yang membaca, mengartikan, dan menerangkan kitab-kitab yang dikaji. Setiap santri itu diharuskan memperhatikan kitab mereka sendiri, memaknainya, dan membuat beberapa catatan tentang berbagai hal yang penting atau hal yang masih sulit dipahami. Kemudian ada sistem klasikal, yang mana setelah saya wawancara dengan salah satu ustadz di sini, saya diberikan jadwal di mana di sini terdapat sistem klasikal di mana para santri itu diberikan pengajian kitab sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Kemudian yang ketiga terdapat sistem atau metode halaqah. Dan metode halaqah ini setelah saya observasi di situ, saya menemukan adanya metode halaqah yang dilakukan pada hari Minggu ba'da Isya dengan berisikan 5-8 santri yang membentuk lingkaran, dan setiap lingkaran itu terdapat satu pembimbing atau tutor yang merupakan santri senior mereka yang telah di-briefing, yang telah diberikan pelajaran oleh para guru atau ustadz. Sementara guru itu memantau dan mengarahkan jalannya kegiatan tersebut. Kemudian dalam salah satu wawancara saya dengan salah satu santri di sana itu menjelaskan bahwasanya halaqah itu memiliki halaqah di pondok Sabilul Mutakin ini itu memiliki 3 tingkatan, yang mana tingkatan 3 kelas, ada kelas 1 hingga kelas 3. Yang mana kelas 1 itu mengkaji tentang terkait bahasa Arab, pembelajaran pegon, dan pengajian kitab Sulam Safina. Kemudian sedangkan kelas yang kedua itu mengkaji tentang ilmu alat berupa nahwu dan shorof, dan selanjutnya itu mengkaji kelas selanjutnya, kelas 3 itu mengkaji tentang
nahwu shorof, serta kitab Ghoya wat Taqrib. Adapun untuk metode klasikal tadi, setelah saya wawancara dengan salah satu ustadz, atau di sini itu jabatannya sebagai ketua pengurus santri putra, selaku ketua pengurus, beliau menyatakan bahwasanya untuk madrasah diniyah yang terdapat di pondok ini itu memiliki 2 tingkatan yang terdiri dari kelas ibtidak dan kelas sanawi. Yang mana kelas ibtidak itu memiliki 1 sampai 3 tahap. Jadi ibtidak, 1 ibtidak, 2 ibtidak, dan 3 ibtidak. Kemudian sanawi juga seperti itu. Ada ketika ketika santri di sana itu telah melewati tahap 1 sampai 3 ibtidak, maka mereka akan lanjut ke tingkat sanawi, yang mana tingkat sanawi juga memiliki 3 tahap, yakni sanawi 1 sanawi, sampai kelas 3 sanawi. Adapun keseluruhan kitab-kitab yang diajarkan di pesantren ini tidak jauh beda dengan pesantren-pesantren lainnya, yang dapat digolongkan menjadi dalam 8 kelompok, meliputi nahwu, shorof, kemudian fikih, usul fikih, hadis, tafsir, tauhid, tasawuf, dan cabang-cabang lain seperti torikh dan lain sebagainya. Adapun contoh yang saya dapatkan dengan wawancara dengan para santri, yang mana dalam berbagai keilmuan itu yang dikaji antara lain kitab Ta'lim Muta'alim yang mengkaji tentang akhlak. Kemudian ada kitab Kifayatul Awam dan Jawahirul Kalimiyah yang mengkaji tentang tauhid atau akidah. Kemudian terdapat kitab Fathul Qorib yang mengkaji tentang fikih. Kemudian ada juga kitab Bulughul Maram yang mengkaji tentang hadis-hadis fikih. Kemudian ada Imriti dan Alfiyah Ibnu Malik yang mengkaji tentang ilmu alat, nahwu, dan shorof. Kemudian terdapat juga tafsir Jalalain yang mengkaji tentang tafsirul Quran dan lain sebagainya. Next. Adapun ini foto pendukung foto pengambilan gambar dari beberapa sistem, kemudian sistem pandongan ini seperti yang terdapat dalam foto, kemudian sistem halako yang jadi membentuk lingkaran seperti yang terdapat di foto tersebut, yang berisikan 5 sampai 8 anak yang dipimpin oleh seniornya seperti yang saya jelaskan tadi. Kemudian adapun untuk, kan tadi sudah saya jelaskan terkait beberapa kitab lain, sedangkan kitab-kitab yang mengkaji tentang keilmuan tasawuf dalam pesantren yang saya dapatkan itu, yang pertama terdapat Risalatul Muawanah wal Muzara'ah wal Muazarah lirraghibina minal mu'minina fi suluki thariqil akhirah. Yang mana kitab ini itu setelah saya searching itu merupakan kitab karangan Syekh Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad. Kitab ini menjelaskan tentang bagaimana cara berakhlakul karimah baik kepada sesama manusia maupun kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti menghormati orang tua, bersikap jujur, beribadah, serta secara istiqomah menerima nasihat dari guru dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua terdapat kitab Bahjatul Wasail Bisyarhil Masail. Kitab ini itu dikarang oleh Syekh Muhammad Nawawi Asy-Syafi'i Al-Qadiri, yang mana kitab ini merupakan uraian dari penjelasan, uraian dari syarah kitab Risalatul Jam'iyah Baina Usuluddin wal Fiqh wa Tasawuf karya Sayyid Ahmad bin Zain bin Alawi bin Ahmad Al-Habsyi. Yang mana kitab ini itu menjelaskan tentang 3 bidang keilmuan utama dalam agama Islam, yakni usuluddin, fiqih, dan tasawuf. Adapun bahasan dalam kitab ini itu merambah mengenai dasar keimanan, rukun dalam Islam,
menjelaskan terkait ibadah seperti sholat, puasa, dan sebagainya, serta mengenai akhlak tasawuf seperti merawat jasmani serta rohani atau hati, yang dalam kitab ini disertai dalil-dalil Al-Quran dan dalil-dalil sunnah. Kemudian kitab tasawuf yang ketiga itu Nasoihul Ibad, yang merupakan karangan dari Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi, yang mana kitab ini itu merupakan penjelasan atau syarah dari kitab Munabbihat Al-Isti'dad Liyaumil Ma'ad, karya dari Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kitab ini itu berisikan kumpulan-kumpulan nasihat bagi para hamba, dan kitab ini sangat penting untuk dikaji terutama di lingkungan pesantren. Kitab karangan dari Bapak Kitab Kuning Indonesia, ya, Syekh Nawawi bin Umar Al-Jawi, ini mampu menjawab kebutuhan spiritual sehari-hari umat Islam secara berbobot dan menarik. Adapun nasihat dalam kitab ini itu, kalau saya searching itu berjumlah 1072 nasihat yang bersumber dari Al-Quran, hadis, atau ucapan makalah-makalah dari para sahabat dan juga para ulama. Kitab ini itu menjelaskan tentang bagaimana sih menjadikan keimanan dan kehidupan kita, menjadikan keimanan dan kehidupan kita itu menjadi lebih baik dan lebih berkah, baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian yang ke 1, 2, 3, 4 itu kitab Bidayatul Hidayah yang merupakan kitab karangan Syekh Al-Alamah Hujjatul Islam Abu Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, karangan Imam Al-Ghazali, yang mana kitab ini itu berisikan tentang adab-adab dalam beribadah. Kitab ini itu penting untuk dikaji dan didalami, serta dijadikan rujukan dalam melakukan kegiatan syariat ruhaniyah sehari-hari dalam seperti hal ibadah. Kitab ini itu juga mengajarkan tentang petunjuk-petunjuk untuk melakukan suatu ketaatan, menjauhi maksiat dan membersihkan penyakit hati. Kemudian yang terakhir itu kitab Minhajul Abidin, yang juga merupakan kitab karangan Imam Al-Ghazali juga, yang menjelaskan bagaimana cara menjadi hamba yang dekat dengan Tuhannya. Itu. Adapun beberapa kitab yang disebutkan di atas itu masih dikaji di pesantren Sabilul Mutakin, yang terdapat dalam jadwal madrasah diniyah di sana, yang mana diajarkan oleh guru atau ustadz di sana, baik ketika pengajian mau pagi pengajian pagi maupun sore. Namun ada juga yang tidak terdapat dalam jadwal, yakni pengajian kitab Ihya Ulumuddin yang diajar langsung oleh pengasuh atau kiai pada waktu ba'da subuh pada hari Kamis secara Bandongan. Adapun ini foto pendukung kitab tasawuf, yang mana di sini terlampir kitab Bajatul Wasail Bisyarhil Masail. Kemudian yang kedua di sini dari kiri itu kitab Minhajul Abidin, seperti yang saya jelaskan tadi, yang mana kitab Minhajul Abidin ini salah satu karangan daripada Imam Ghazali. Kemudian yang terakhir itu yang hijau itu kitab Nasoihul Ibad, seperti yang saya jelaskan tadi. Kemudian kesimpulan, dalam pesantren ini itu memiliki kajian kitab kuning yang menggunakan metode pandangan dan halaqah, dan menggunakan sistem klasikal. Jadi madrasah diniyah di sana menggunakan sistem klasikal. Ada dua tingkatan, yakni ibtidah dan sanawi, seperti yang saya jelaskan tadi. Kemudian dalam pesantren ini terdapat beberapa kitab yang mengkaji tentang tasawuf, diantaranya kitab Risalatul Mu'awanah, Bahjatul Wasail, Minhajul Abidin, Bidayatul Hidayah, Nasoihul Ibad, dan Ihya Ulumuddin. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.